Hi everyone, how are you today? I hope all of you are great. Well, today we are going to talk about subject-verb agreement. This material is very helpful to learn English for listening, speaking, reading, and of course for writing. Okay, let's check it out. Well, dalam bahasa Inggris ada sebuah ketentuan bahwa kalau kalimat itu minimal terdiri dari satu subjek dan satu verb. Dan subjek verb ini mereka harus saling agree satu dengan yang lainnya. Subjeknya harus agree dengan verbnya, verbnya juga harus agree dengan subjeknya. Ini adalah poin pembahasan kita hari ini. Makanya kita membahas tentang subject verb agreement. Oke. Ada banyak yang akan kita diskusikan di sesi ini. Cukup banyak kan? Ya, tapi if you can understand them well, it will be very beneficial for you and very helpful for you untuk belajar bahasa Inggris lebih baik lagi. Yang pertama, we are going to talk about what can be a subject. And then we also talk about common subject-verb agreement rule. Next, we will talk about separated subject and verb. Then we also have compound subjects, inverted subject and verb, subject connected by or, nor, either or neither nor, and then we will talk about subject with a collective noun, subject with an uncountable noun, and the last one we will talk about sentences with special subjects. Okay, let's go to our first discussion. What can be a subject? Jadi dalam bahasa Inggris ada beberapa jenis kata yang dapat menjadi subjek. Apa itu? Ada noun, kata benda, noun phrase, frasa kata benda. Kemudian ada noun clause. Noun clause ini klausa kata benda. Contohnya adalah pada kalimat what I like about school is my meeting friends. What I like about school is meeting my friends. So, di kalimat ini yang menjadi klausa adalah what I like about school. Ini adalah klausa kata benda. Verbnya mana? Verbnya yang is ini. Kemudian selanjutnya merupakan keterangan-keterangan lain. Then, we can also have pronoun. Contoh pronounnya ada he, she, it, they, we, I, you. Of course, you know about them. And then we have gerund. Apa itu gerund? Gerund ini adalah kata benda yang berasal dari kata kerja yang diakhiri dengan akhiran ing. Contohnya ada reading, working, learning. Di kalimat kita bisa reading is my favorite activity. Kemudian yang terakhir yang bisa jadi subjek adalah to infinitive. Contohnya adalah to study English is important. Kata to study ini merupakan to infinitive dan bisa menjadi subjek. Oke, di sesi ini atau di bagian ini kalian sudah paham? Yes? Sure. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Secara umum, rule dari subject-verb agreement ini itu kita bisa dapati di simple present tense. Jadi ruh dari pembahasan kita ini nanti merupakan sebetulnya ruh dari simple present tense. Yaitu subject itu must agree with the verb dan juga sebaliknya, verb must agree with the subject. Contoh di sini. Ada dua contoh kalimat di sini. Kalimat yang pertama menggunakan singular subject.
maka verbnya juga menjadi singular verb. Dalam konteks yang kita akan bahas mulai bagian ini sampai nanti bagian yang terakhir, kita akan menggunakan subjek pihak ketiga. Dan nanti verbnya kita akan menggunakan term istilah singular verb. Nah, singular verb ini adalah verb atau present verb yang diakhiri dengan akhiran s atau es. And then we have plural subject here. Kalau plural subject, verbnya pasti juga plural. Yang dimaksud plural verb di sini adalah present verb tanpa akhiran. Jadi kembali ke bentuk awal, ke base verbnya. Ini adalah key point dari pembahasan subject and verb agreement. Bagian-bagian yang lain merupakan bagian yang lebih detail, tetapi ruhnya ada di sini. Kalau subjeknya singular, verbnya juga jadi singular verb. Kalau plural subject, maka verbnya adalah plural verb. Okay, you got the point? Well, let's go ahead. Gimana kalau kasusnya subjek dan verb ini terpisah, separated? Karena dimungkinkan setelah subjek itu tidak langsung verb, tetapi word groups ataupun informasi lain yang penting dalam kalimat itu. Contoh di sini. Ada kalimat heavy rain, together with strong winds, makes outdoor workout dangerous. Nah, kelompok kata yang ada di antara dua koma ini merupakan keterangan dari heavy rain. So, subjeknya di sini adalah heavy rain. Dan heavy rain ini merupakan singular subject. Of course, verbnya juga menjadi singular verb. Contoh yang kedua. Di antara subjek dan verb ini ada tambahan kelompok kata. Ada tambahan grup kata di sini. Yang menjadi patokan adalah subjek yang utamanya yang mana. Subjek yang utamanya adalah kata weather ini. The weather. The weather ini merupakan singular subject, maka verbnya menjadi singular verb. Dan untuk pihak ketiga tunggal, kalau verbnya itu merupakan to be, maka yang digunakan adalah is. Tetapi kalau pihak ketiga jamak, to be yang digunakan adalah are. Satu contoh lagi, kalau kita punya plural subject, maka walaupun ada hal yang tersisipkan di antara subject and verb ini, verb yang kita gunakan adalah plural verb. Oke. Sama seperti key point yang ada di depan, cuma ini bedanya kalimatnya terinsert oleh hal lain berupa word groups. Oke. Let's go ahead.